Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Trila Hitani dengan NIM 121705015 dari kelas Praktik Sistem Multimedia H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan web yang saya buat untuk tugas UTS mata kuliah Praktik Sistem Multimedia. Tentu lanjut. Yang pertama, kita langsung saja. Di sini ada doctype HTML seperti biasa. Ini adalah deklarasi untuk jenis dokumen HTML yang digunakan. Kemudian ada body. Di sini body elemen yang berisi semua konten yang akan ditampilkan di halaman web. Seperti di main adalah elemen utama web, nav adalah bagian dari navigasi di halaman web, dan yang lain-lainnya. Kemudian nah di sini ada script src image script JS. Di sini tuh adalah tag untuk memasukkan script dari JavaScript eksternal atau dari file image script JS. Kemudian sama juga untuk script dari audio script JS. Di sini adalah tag untuk memasukkan script JavaScript eksternal yang disebut filenya ini nih, audio script JS. Langsung aja kita masuk ke image script JS. Nah, biasa ini adalah cons image file yang saya gini itu ada variabel yang menampung elemen input dari file gambar di halaman HTML dengan ID image file ya. Dan begitupun yang lainnya. Lanjut, kita langsung ke fitur utama dari Resize Image. Di sini Resize Image button add event listener. Di sini tuh event listener yang akan dipanggil ketika tombol resize diklik. Nanti kita masuk ke halaman webnya setelah saya menjelaskan setiap kode yang ada di file-file di sini. Di sini tuh resize ini tuh akan dipanggil ketika tombol resize diklik. Kemudian ada reader onload. Reader onload di sini adalah bagian dari event listener yang akan dipanggil setelah file gambar selesai dimuat. Gitu. Di dalam event listener ini tuh gambar akan dibaca menggunakan file reader. Nah, akan dibaca menggunakan file reader. Kemudian gambar tersebut akan dimuat langsung ke dalam elemen IMG untuk memungkinkan manipulasi lebih lanjut. Ketika gambar selesai dimuat, ukuran baru yang dimasukkan oleh pengguna akan diambil dan gambar tersebut akan diubah ukurannya menjadi kanvas. Nah, di sini kanvas. Oke. Sorry. Di sini ukurannya akan diubah menjadi kanvas. Dalam image download, image download ini image download add event listener ini adalah event listener yang akan dipanggil ketika tautan unduh gambar diklik. Ini akan memulai proses unduhan gambar yang telah diubah ukurannya, yang telah di-resize ya. Kemudian di dalam event listener tersebut, gambar yang telah diubah ukurannya akan diambil dari pertinjau dan tautan unduhan akan diperbarui dengan data URL gambar yang sesuai. Kita lanjut ke image HTML-nya. Nah, biasa ini doctype itu deklarasi tipe HTML-nya ya. Kita langsung aja ke body. Body ini tuh berisi header biasa, bagian halaman yang judul atau logo situs. Di situ saya membuat logo situs resize gambar ya. Di sini saya membuat resize gambar. Kemudian ada main. Di sini main bagian utama dari si resize gambar ini. Nah, input file di sini tuh untuk memilih gambar yang akan diinputkan. Kemudian input untuk memasukkan lebar dan tinggi gambar yang baru. Jadi, user dapat memasukkan tinggi dan juga lebar sesuai keinginannya. Selanjutnya, nah di sini div image preview adalah menampilkan pertinjau gambar yang telah diubah ukurannya. Kemudian, di image download biasa, jadi div yang berisi tautan untuk mengunduh gambar yang telah diubah ukurannya. Ini footer itu biasa bagian dari bawah halaman web
ada, nanti kita lihat ya. Selanjutnya kita masuk ke audio, audio script.js. Nah, kita masuk ke audio. Di sini ada cons biasa, konstanta yang akan digunakan dalam perhitungan kompresi audio, seperti konversi antar bit dan byte, serta konstanta lainnya. Ada calculate file size yang fungsi ini menghitung perkiraan ukuran file audio dalam kilobit berdasarkan parameter seperti frame rate, kedalaman bit, jumlah saluran, dan durasi. Kemudian ada calculate new frame rate. Ini tuh fungsi yang menghitung frame rate baru yang diperlukan untuk mencapai ukuran file target yang diinginkan. Terus ada compress audio file. Di sini compress audio file fungsi ini menangani proses kompresi audio. Ini membaca file audio yang dipilih, menghitung frame rate yang baru untuk mencapai ukuran file target. Kita masuk ke setup file selector. Fungsi ini menyiapkan pemilihan file audio dan tombol kompresi pada eh, halaman HTML. Kemudian ada change. Nah, biar kelihatan. Nah, change sample rate ini tuh fungsi ini untuk mengubah sample rate dari audio buffer ke sample rate yang baru. Kemudian ada encode. Encode audio buffer. Yang ini tuh fungsi untuk mengkonversi audio buffer ke format file yang baru. Ini menghasilkan blob WAV, WAV dari audio buffer yang diberikan. Kemudian ada write. Word string ini fungsi utilitas menulis string dari data view kepada offset yang ditentukan. Kemudian yang terakhir ada event listener. Event listener ini tuh dipanggil ketika konten HTML telah dimuat sepenuhnya. Ini memulai inisialisasi aplikasi kompresi audio dengan memanggil setup file selector. Lanjut kita ke audio HTML. Nah, biasa audio HTML, doctype HTML tuh seperti menandakan bahwa dokumennya adalah dokumen HTML versi 5 yang aku pakai. Bodinya bagian utama HTML ini berisi judul, label, lalu input file ini tuh, nah yang file ini, input file audio yang memungkinkan pengguna memilih file audio dari perangkat mereka. Nah, div class target size, ini adalah div yang berisi input untuk memasukkan ukuran target untuk kompresi audio. Kemudian yang label for ini memasukkan target size MB, jadi kita memasukkan target size sendiri agar pengguna lebih leluasa untuk mendapatkan ukuran file yang diinginkannya. Kemudian ada compress button, ini tombol yang saat diklik akan memulai proses kompresi audio. Kemudian ada script, audio script.js ini menghubungkan halaman ini dengan ke file script Java eksternal, yakni audio script.js yang tadi sudah saya jelaskan. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai web yang saya buat untuk codingannya. Untuk webnya kita langsung saja. Ini untuk tampilan dari web yang saya buat. Di sini, sorry. Nah, ini untuk tampilan web yang saya buat. Di sini ada resize gambar. Yang resize gambar yang pertama kita bisa pilih gambar mau gambar mana yang akan kita resize. Kemudian kita tentukan lebar dan tinggi yang kita inginkan. Di sini saya contoh 300 dan 200 untuk lebar dan tingginya. Nah, di sini kemudian muncul preview dari gambar yang telah di-resize. Setelah itu kita bisa unduh gambar. Kemudian untuk fitur kedua ada compress audio size. Di sini kita bisa memilih audio mana yang kita ingin kita resize atau kita kompres. Contohnya saya menggunakan audio
Mana ya? Nah ini, 1,23 MB. Kita ubah misalkan menjadi 0,9 MB. Ini bisa langsung terdownload hasilnya, ukurannya saya memasukkan 0,9 MB, jadi user dapat memasukkan keinginannya sendiri dalam, mengkompres audio. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dalam, video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.